محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, inayah, hidayah, barakah dan rahmahnya kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan, baik kaitannya dengan muamalah kita ataupun ubudiyah kita, semoga menjadi amalan yang bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu, saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya. Mari kita sama-sama selalu sibukkan dengan amal ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika hidup kita dibingkai dengan ibadah, hidup kita akan menjadi indah. Hidup kita akan menjadi terarah. Hidup kita selalu berlimpah rahmah dan barakah. Dengan kita disibukkan dengan ibadah, terjaganya hidayah. Dengan kita menyibukkan ibadah, maka hidup kita akan meraih kesuksesan fid dunia wal akhirah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah di penghujung bulan Muharram. Tentunya kita berharap di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini kita niat untuk meningkatkan amal kebaikan kita di mata Allah. Berjalannya waktu, bertambahnya usia, berkurangnya jatah hidup kita di alam dunia yang fana ini. Maka jangan pernah kita terlena disibukkan dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Allah hadirkan di muka bumi ini bagi umat Nabi Muhammad. Dia menikmati hidup sab'in wa sittin, 60-70 tahun. Atau mungkin kalau seandainya Allah mentakdirkan dan kita minta kepada Allah, Allah mengijabai kita seandainya 100 tahun. Kita menikmati dunia hanya 100 tahun. Selebihnya nanti kita berada di alam barzah. Lalu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kita akan dihitung, dihisab. Tentang umur kita akan ditanya, kesehatan kita akan ditanya, rezeki kita akan ditanya, pengetahuan kita akan ditanya. Maka alangkah baiknya ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan seefektif mungkin, sebaik mungkin, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun usia kita relatif singkat, maka perjalanan kita yang tidak ada batas, abadan-abadan, mudah-mudahan itu bisa mencukupkan diri kita
untuk meraih tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun usianya sangat relatif singkat, Allah hadirkan banyak fadilah, keutamaan dalam ibadah. Bukankah di saat dihadirkannya bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar? Apabila kita dapat satu malam itu, Allah berikan nilai kepada kita seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Lalu Allah hadirkan lagi setiap ibadah-ibadah yang lainnya. Salat berjamaah memperoleh 27 derajat. Kalau kita salat isya berjamaah sama dengan beribadah setengah malam. Kalau kita melakukan salat subuh berjamaah sama dengan ibadah semalam suntuk. Dan ini hanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usianya relatif singkat, tidak menutup kemungkinan kualitas kita tidak terkalahkan dengan kaum-kaum dahulu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun baru Hijriah ini mari kita secepatnya, jangan pernah kita tunda-tunda. Wasari'u, bercepat-cepatlah. Sebagian mufassir mengartikan sari'u ila taubat, bercepat-cepat kita mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa banyak dosa, lalu apakah Allah mengampuni dosaku? Tepis perasaan itu. Ketika seorang hamba melakukan salah dan dosa di pagi hari, bukankah Allah menanti sore harinya? Barangkali hambaku mau taubat kepadaku, kata Allah. Ketika hamba Allah melakukan dosa sore hari, Allah menanti pagi hari, barangkali hambaku mau taubat kepadaku. 24 jam Allah buka pintu taubat bagi hamba Allah, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seorang hamba umat Nabi Muhammad dia taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah bersihkan dosanya bagaikan dia bayi yang baru dilahirkan, tidak punya kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Walaupun dosa kita seluas buih samudra, maka Allah jauh lebih luas ampunannya ketimbang kesalahan dan dosa kita. Sari'u ilal khair, yang kedua, bercepat-cepat melakukan kebaikan. Jangan pernah kita tunda. Kita bisa membaca Al-Quran, mata kita melihat Al-Quran. Jangan hanya sekedar melihat, tapi kita sentuh Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita hayati Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Bukankah orang yang disibukkan dengan tilawah Al-Quran, rumah yang selalu disibukkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ayahnya ahli Quran, begitupun pasangannya ahli Quran, anak-anaknya ahli Quran, bisa dipastikan rumah tersebut mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, sari'u ilal hijrah, bercepat-cepatlah hijrah dari sesuatu negatif ke positif, dari sesuatu yang malas menjadi giat. Hadirin jemaah rahimakumullah, dunia ini penentu buat kita. Ketika kita sungguh-sungguh di dunia ini meraih menggapai rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ridha dengan ibadah yang kita lakukan, Allah ridha dengan salat kita, Allah ridha dengan tilawah Quran kita, Allah ridha dengan zikir, dengan sedekah, dengan silaturahim, dengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang Allah ridhoi inilah yang menjadikan asbab dia meraih daripada kesuksesan dunia dan akhirat. Imam Tabari menyampaikan, siapa mereka yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang membela agama Allah, dia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Di antara orang yang membela agama Allah bukan hanya tugas para asatid, akan tetapi orang-orang yang peduli dan cinta kepada para asatid, menjadi mustami yang setia, menjadi jamaah yang setia.
rindu haus dengan ilmu Allah dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita dapat ilmu dari para alim ulama, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itulah orang termasuk yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak cukup sampai situ, dakwahkan buat pasangan kita, buat anak-anak kita, biar gemar untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu sami'un alim wa qurrabul arham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ila arbatil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajha sahabati ajma'in wa litabi'in man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, berkahi umur kami ya Allah, berkahi kesehatan kami, berkahi amal ibadah kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi keluarga kami ya Allah, keluarga yang sakinah Allah rahmat, anak keturunan yang saleh dan salihah salihin. Ya Allah berkahi lingkungan kami, berkahi negeri kami yang kami cintai ya Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, berkahi ya Allah segala aktivitas kami, tetapkan iman Islam ihsan kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru bidzikrikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.